efek perang terhadap harga aset seperti Bitcoin. Tonton video ini. Halo semua, pertama turut berduka cita atas perang yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Saya tidak akan berkomentar terlalu banyak karena saya tidak memahami secara betul-betul kawan-kawan. Intinya turut berduka cita dan juga semoga semuanya cepat damai. Hari ini kita akan membahas kira-kira bagaimana korelasi antara perang secara umum dengan harga aset, terutama pada Bitcoin kawan-kawan, karena kita berfokus untuk membahas Bitcoin. Kita akan langsung masuk dalam videonya kawan-kawan, di mana kita lihat pertama di sini bagaimana kondisi yang terjadi menurut kacamata orang ini kawan-kawan, karena menurut saya cukup menarik ya. Jadi ada akun yang bernama kim.com. Setelah saya baca Twitter dia cukup anti-Amerika kawan-kawan. Nah, kita akan membahasnya di sini sedikit, di mana dia menyebutkan bahwa sekarang si Iran ini sengaja untuk mengembangkan perang yang terjadi di Israel dan juga Palestina untuk mendesak Amerika lebih dalam lagi kawan-kawan. Mengapa? Karena Amerika sekarang ini kondisinya sedang buruk sekali. Kita tahu ya kawan-kawan, di mana hutangnya naik gila-gilaan. Begitu pula hampir semua data ekonominya menunjukkan inflasi, pelemahan dan sebagainya. Dan mereka sedang kalah di yang namanya perang antara Ukraina dan Rusia kawan-kawan. Kita tahu sendiri bahwa yang namanya Amerika dan juga NATO menyupport yang namanya Ukraina saat perang melawan Rusia. Dan sekarang ini tentunya Amerika akan membantu Israel kawan-kawan. Sehingga dia menyebutkan di sini bahwa Amerika akan mencetak uang banyak sekali untuk membantu perang, terutama membantu Israel. Berikutnya kita baca di sini kawan-kawan. Belum lagi ditambah dengan yang namanya Iran ini memegang kunci penting dalam komoditas minyak kawan-kawan. Mengapa? Karena Iran ini memiliki satu wilayah yang bernama Strait of Hormuz, di mana intinya itu merupakan laju perdagangan minyak di seluruh dunia kawan-kawan. Jadi ada ibaratnya kanal gitu kawan-kawan, dan buka tutupnya dapat dikontrol oleh Iran. Jadi menurut saya sekarang Amerika sangat terdesak sekali kawan-kawan. Nah, berikutnya kawan-kawan yang harus kita waspadai dalam dunia kripto adalah di mana Binance ini entah bagaimana memiliki hubungan dengan Hamas kawan-kawan. Ada yang menyebutkan bahwa Hamas dan juga ISIS ini melakukan transaksinya menggunakan Binance dan sebagainya. Jadi kita memiliki sentimen negatif juga. Berikutnya kita lihat di sini, setiap perang tentunya ada beberapa komoditas yang naik, hampir pasti naik. Yang pertama adalah minyak, karena energi sangat penting kawan-kawan dalam krisis. Berikutnya adalah emas kawan-kawan. Emas ini merupakan yang katanya safe haven. Ketika ada ketidakpastian global, orang-orang akan cenderung untuk membeli emas kawan-kawan. Jadi perang ini lebih ke dalam situasi ketidakpastian kawan-kawan. Jadi belum tentu naik, belum tentu turun, lebih ke ketidakpastian ya. Nah, sekarang kita akan melihat kawan-kawan di sini di mana ada event geopolitik ataupun ada event perang dan sebagainya, efeknya terhadap harga saham. Mengapa harga saham? Karena harga saham Amerika ini cukup berkaitan erat dengan sentimen secara keseluruhan kawan-kawan, terutama sentimen kripto juga kawan-kawan. Kita lihat di sini, setiap ada perang, ini merupakan beberapa eventnya, ada Pearl Harbor, berikutnya ada 9/11, dan ada banyak lagi perang di sini. Performa saham untuk 1 bulan kemudian di sekitar 1% naik kawan-kawan. Begitu pula di 3 bulan kemudian naik 2%, 6 bulan kemudian rata-ratanya naik 5,6%, dan sekitar 12 bulan kemudian rata-ratanya naik sekitar 8%. Artinya apa? Artinya untuk jangka pendek mungkin kita akan melihat ketakutan orang-orang, tetapi cenderung naik sedikit. Begitu pula pada bulan-bulan berikutnya kawan-kawan. Jadi antara perang dan juga harga saham ternyata tidak berkorelasi negatif, melainkan berkorelasi positif ya kawan-kawan. Mengapa hal ini terjadi? Menurut saya karena hal tadi kawan-kawan, di mana Amerika mencetak uang banyak sekali sehingga banyak orang yang memasukkan uangnya ke aset kawan-kawan. Jadi jika mindset kita setiap perang harga saham akan hancur, ternyata melalui data ini hal tersebut salah kawan-kawan. Nah, perlu kalian ingat juga kawan-kawan, di mana perang yang sekarang ini masih dalam skala lokal kawan-kawan, belum menjadi insiden internasional. Jika sudah menjadi insiden internasional, tentunya akan menjadi lebih bahaya lagi kawan-kawan. Nah, berikutnya kita akan melihat harga saham kawan-kawan secara real dan juga harga emas dan juga harga dolar terhadap perang kawan-kawan. Kita akan melihat ketika perang terakhir ini antara Ukraina dan juga Rusia. Saya sudah menandakan tanggal di sini sekitar tanggal 14 Februari. Ini merupakan tanggal pertama perang Rusia-Ukraina dimulai. Ini merupakan tanggal-tanggal di mana berita-berita mulai masuk ke dalam media dan orang sudah mulai concern. Apa yang terjadi kawan-kawan? Yang terjadi seperti tadi kawan-kawan, ketidakpastian, di mana beberapa hari pertama saham cenderung turun, berikutnya naik, terus tiba-tiba turun lagi kawan-kawan. Berikutnya kita akan lihat Bitcoin. Ya, ini merupakan harga Bitcoin kawan-kawan, di mana saat perang terjadi pertama, harga Bitcoin turun cukup dalam, berikutnya sideways, ketidakpastian tadi, dan akhirnya dia naik kawan-kawan. Nah, pada saat naik ini saya cukup ingat bahwa Bitcoin ini sudah mulai mendapat label, mendapat julukan sebagai safe haven, seperti layaknya emas. Jadi ini cukup menarik ya kawan-kawan, karena Bitcoin belum menghadapi banyak event seperti perang. Kita akan lihat bagaimana reaksi pasar. Tapi tentunya untuk jangka pendek,
memang ada kecenderungan untuk turun, berikutnya untuk jangka panjang, mungkin akan saya tulis kawan-kawan, sebelum kita melihat lebih lanjut seberapa parah perang ini akan terjadi. Sekarang kita akan melihat dolar kawan-kawan. Dolar ini merupakan sesuatu yang cukup mengecewakan bagi kita para investor kawan-kawan. Mengapa? Saya akan membahas efek perang terhadap harga dolar dan kira-kira bagaimana efeknya terhadap harga Bitcoin. Karena dolar ini memiliki korelasi yang cukup kuat dengan harga Bitcoin. Nah, kita lihat kawan-kawan, ini merupakan tanggalnya sama seperti tadi, 14 Februari 2022. Kita lihat di mana harga dolar melakukan rally yang sangat tinggi sekali kawan-kawan ketika perang tersebut terjadi. Dan ketika dolar naik, rally, itu merupakan pertanda negatif bagi Bitcoin. Dan sekarang ini, kita lihat kawan-kawan di mana dolar juga naik gila-gilaan. Kemungkinan ini hanya retest saja kawan-kawan sebelum dia melanjutkan kenaikannya mungkin lebih tinggi lagi kawan-kawan. Jadi harga dolar tinggi tidak baik bagi harga Bitcoin. Jadi itu merupakan beberapa pertimbangan bagi saya untuk melihat harga Bitcoin sekarang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.